Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, pada siang hari ini saya akan mengkaji video viral dari akun YouTube seorang yang bernama Yesi Indolasari, ya, seorang PNS di Rumah Sakit Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan, yang salah satu topik yang dibahasnya yaitu bahwa dia selain dari penggalangan dana tapi juga mencari jodoh, ya. Jadi saya menghimbau lah bagi yang berminat untuk segera ya menghubungi saudara Yesi Indolasari, ya, kalau belum menikah. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan penggalangan dana, ya, bagi yang berminat tentu segera untuk membantunya. Hubungannya tentu dengan akun YouTube-nya. Dan salah satu topik yang dibahas terkait dengan jodoh, bahwa dia sudah melakukan visum terkait dengan banyak tuduhan kepadanya dari laki-laki yang dekat kepadanya, tetapi akhirnya tidak menikahinya dan menuduh Yesi itu sudah tidak perawan. Maka dia mengadakan visum diantaranya di rumah sakit umum atau di rumah sakit Bunda di Jakarta, dan hasilnya bahwa saudari Yesi itu himen intacta, ya. Himen itu artinya Virginia, ya. Dia tidak sobek selaput darahnya, tidak robek baik baru ataupun lama. Artinya dia masih virgin, ya, masih gadis, ya. Himen itu artinya selaput darah. Kata himen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dewa perkawinan, ya, himenau, ya, itu artinya dewi perkawinan. Nah, selaput darah itu bagi anak perempuan yang belum dilahirkan itu masih tertutup. Kemudian setelah dilahirkan itu sudah mulai terbuka, ada yang terbukanya di tengah, ada yang di pinggir, ada lebar, ada yang sempit. Nah, yang utuh selaput darahnya pada saat dia remaja atau dewasa itu cuman 0,1%, ya. Jadi sangat sedikit sekali orang yang utuh selaput darahnya. Nah, jadi saudari Yesi ini berdasarkan pengakuannya, hasil visumnya itu himen intacta, artinya bahwa selaput darahnya itu masih utuh, ya, tidak robek baik baru ataupun lama. Nah, kemudian dia menyampaikan bahwa bagi lelaki yang nanti menikahinya,
dan ternyata setelah hubungan badan pada malam pertama dia masih gadis, masih virgin sesuai dengan hasil visum di Rumah Sakit Bunda Jakarta, maka dia meminta kepada suaminya, ini bagi suami yang mampu, untuk membelikan mobil matic ya yang baru ya, tapi tidak dengan kredit. Jadi minta dia dengan cash gitu. Dan ini dia minta untuk dituangkan di dalam perjanjian pranikah. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah di dunia barat itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, terutama berkaitan dengan masalah harta. Nah, tetapi di Indonesia dan di dunia timur lainnya, perjanjian pranikah itu tidak lazim. Dan di Indonesia pernah ada perjanjian pranikah dari seorang artis ya, Desi Ratnasari. Ini mohon maaf Teh Desi, Anda saya kutip dari berbagai informasi telah mengadakan perjanjian pranikah. Nah, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana pandangan ajaran Islam tentang perjanjian pranikah. Nah, sebagai rujukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Anda bisa membuka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 29. Ya, pasal 29 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, di dalam kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai 52. Itu bisa dicek ya. Itu mengenai perjanjian pranikah. Nah, jadi sebelum menikah itu ada hal-hal yang diatur gitu. Tapi di dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 pasal yang ke-29 itu tidak diatur objeknya itu apa. Nah, kemudian di dalam jurnal yang saya baca dan berkembang di Indonesia itu ada misalnya objeknya mengenai poligami gitu. Yang kedua objeknya itu mengenai harta. Yang ketiga mengenai pengasuhan anak. Yang keempatnya misalnya ada lagi masalah mazhab. Nah, itu silahkan diatur begitu ya. Karena di dalam undang-undang itu objeknya itu tidak diatur. Nah, sekarang kita akan membaca, coba dicek ya. Dicek ya di pasal 29 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 ya tentang perkawinan, pasal yang ke-29 ayat 1. Nah, saya dibantu oleh seorang santri yang ada di sini. Coba tolong dibacakan ayat 1-nya. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ya. Setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Nah, jadi perjanjian pranikah itu berlaku kepada para pihak ya, baik itu suami atau istri dan juga pihak ketiga yang di dalam perjanjian itu tersangkut. Misalnya kalau yang disangkutkan itu ibu bapaknya juga tersangkut. Kalau yang disangkutkan itu misalnya RT RW setempat, itu juga RT RW-nya tersangkut. Jadi boleh ya suami istri itu, calon suami istri itu mengadakan perjanjian pranikah gitu. Ya, misalnya dalam hal harta. Bagi orang yang banyak harta, kan ketika menikah itu ada yang
hartanya miliaran, perusahaannya banyak, lebih dari 11 gitu. Ya, lalu ada perjanjian ya, harta bawaan ya. Harta bawaan itu kan bisa dari warisan atau sebelum menikah itu punya harta. Nah, itu dalam perjanjian itu siapa misalnya yang berhak untuk mengelola. Lalu apa hak kedua belah pihak terhadap harta itu misalnya gitu ya. Nah, itu diatur sedemikian rupa. Kemudian mengenai misalnya poligami. Nah, poligami itu yang akan dianut dalam keluarga itu apakah monogami atau poligami. Kapan bolehnya poligami? Ya, itu misalnya diatur di dalam perjanjian pranikah ya. Lalu misalnya mengenai mazhab. Ya, ada perkawinan yang satu suaminya wudhu itu tidak batal kalau bersentuhan kulit, tapi istrinya menyatakan batal, sehingga saling mengganggu di situ sampai sakit, sampai akhirnya meninggal dunia gara-gara sakit itu. Nah, itu di perjanjian pranikah boleh dijadikan objek perjanjian itu gitu. Nah, itu diantaranya. Atau banyak hal yang lain, pengasuhan anak gitu ya. Kewenangan mengasuh anak itu atau kewajibannya diatur sedemikian rupa. Nah, itu kalau malah tidak mempersulit itu silahkan kalau mau. Tapi kalau tidak ya jangan ya. Nah, itu ayat yang pertama, pasal 29. Ayat yang keduanya bagaimana? Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ya, jadi isi perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar agama, dan tidak boleh melanggar kesusilaan. Nah, misalnya dalam perjanjian itu dinyatakan yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah istri, suami ya tinggal di rumah diam, dia layani oleh istrinya. Nah, perjanjian yang seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena melanggar norma yang ada gitu. Ya, misalnya lagi suami mencari nafkah boleh dari yang haram, jual beli narkoba dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena melanggar hukum dan juga melanggar agama. Nah, kemudian di kalangan para ulama mazhab ya, berkaitan dengan larangan poligami dalam perkawinan itu juga dipandang tidak sah. Karena apa? Karena poligami termasuk yang dibenarkan oleh agama begitu. Nah, jadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama, dan bertentangan dengan moral itu tidak sah perjanjian itu. Nah, di dalam satu hadis dikatakan al-insan ma'a syurutihim. Insan itu sesuai dengan perjanjiannya, ya. Dan hadis lain mengatakan perjanjian itu tidak sah ya apabila melanggar aturan syariat ya, walaupun ada 100 perjanjian, walaupun ada 100 syarat. Ya, itu tidak sah kalau melanggar kepada ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaan saya untuk yang pertama, ini ayat yang pertama, boleh mengadakan perjanjian gitu ya, membelikan mobil Matic ya, yang baru, yang grace gitu. Nah, kalau calon suami saudara Yesi bersedia, mau, setuju, ya silakan, itu boleh. Yang kedua, kalau mobil itu harus cash, biayanya dari suaminya kalau ternyata dia masih virgin gitu. Nah, itu sah perjanjiannya, itu boleh ya, karena membelikan mobil dari harta yang halal, dari uang yang halal, diperoleh dengan cara yang benar, itu termasuk yang dibolehkan. Perjanjian bisa ditandatangani ya, yang disahkan oleh siapa tadi? Pencatat nikah yang bertanda tangan di bawah ini, satu nama ya, selanjutnya disebut pihak pertama ya, yang kedua nama, NIK, alamat, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama
dan kedua sepakat mengikatkan diri dengan perjanjian sebagai berikut. Pasal 1 prinsip-prinsip, pasal 2 misalnya apa tadi mengenai virginia ya, virgin, mengenai apa kendaraan tadi ya, dituliskan di situ apabila ternyata pihak pertama pada malam pertama masih virgin, maka pihak kedua berkewajiban untuk memberikan mobil, sebuah mobil dengan cash ya dan seterusnya. Itu disebutkan di situ ya, itu boleh gitu ya, ya mengenai perjanjian itu halal itu. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang ketiganya dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 1, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan ya. Jadi sejak perkawinan itu ya dari mulai akad terima saya ya, kawin dan nikahnya dengan mas kawin tersebut berapa? 27 gram emas dan 27 juta 37 rupiah uang rupiah gitu ya. Ya 37 juta rupiah ya, 37 gram emas. Nah ini emasnya emas mana dulu ini ya, ada yang 24 karat, ada yang 21 karat, ada yang 19 karat ya, ada macam-macam itu disebutkan lah ya mengenai ukuran emasnya gitu ya. Kalau tidak disebutkan kan boleh emas mana saja, jenisnya tidak ditentukan begitu. Jadi harus ditentukan itu jenisnya itu ketika setelah akad itu. Nah itu mengenai yang pasal yang ketiga barusan ya, ketiga atau kedua? Ketiga. Sekarang yang keempat, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga ya. Jadi kedua belah pihak kalau misalnya setuju untuk dirubah ya tinggal dirubah. Nah tapi nanti setelah dirubah kan disampaikan tuh, dicatatkan lagi di di kantor urusan agama ya, di KUA. Karena tadi perjanjian itu kan disahkan oleh pencatat nikah. Nah, jadi sekarang juga mereka harus mengetahui adanya perubahan itu dengan catatan kalau ada perubahan tidak merugikan pihak yang ketiga begitu. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 29 ayat 1 sampai 4. Kalau yang dikompilasi sudah ketemu? Nah, yang dikompilasi hukum Islam, saudara bisa mencarinya yaitu di pasal 45 sampai 52 ya, mengenai perjanjian pranikah. Nah, saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sudah jelas dapat kita simpulkan bahwa sebelum terjadi pernikahan dibolehkan adanya perjanjian pranikah, baik itu terkait dengan harta, terkait dengan pengasuhan anak, terkait dengan masalah poligami, terkait dengan masalah mazhab atau paham keagamaan ya, dan lain-lain, sepanjang tidak melanggar aturan-aturan hukum, tidak melanggar agama, dan tidak melanggar kesusilaan. Itu silahkan buat perjanjian pranikah. Jadi apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh saudara Yesi Indolasari itu sesuatu yang boleh ya. Nah, kalau tidak pun ya tidak apa-apa ya. Masa misalnya ada perjanjian pranikah, kalau terjadi perceraian, nah orang kan ini serius enggak mau menikah dengan belum apa-apa sudah berbicara tentang perceraian. Nah, jadi itu silahkan tergantung para pihak ya, calon suami, calon istri, dan juga misalnya
walinya, silahkan kalau mau dibuat perjanjian pranikah. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena orang jarang yang mengadakan perjanjian pranikah. Berkaitan dengan masalah harta, itu sudah ada aturannya. Ya, ada harta bawaan, ya, itu milik masing-masing. Kemudian ada lagi hibah, itu juga milik masing-masing. Lalu wasiat juga milik masing-masing. Lalu warisan juga milik masing-masing. Harta bawaan itu juga milik masing-masing, tidak harus diatur dalam perjanjian pranikah. Nah, lalu ada lagi harta bersama. Harta yang diperoleh oleh suami atau oleh istri atau oleh keduanya selama ikatan perkawinan, itu sudah ada aturannya, yaitu milik bersama. Demikian juga hutang. Ya, kalau hutang itu hutang bersama, itu juga hutang bersama. Kalau hutang itu hutang selama ikatan perkawinan, nanti kalau ada perceraian atau kematian itu dibayar dari harta bersama. Kalau ternyata tidak cukup, dibayar oleh harta suami. Kalau masih tidak cukup, dibayar oleh harta istri. Kalau masih tidak cukup, dibayar oleh wali. Kalau masih tidak cukup, maka as-sultanu waliyu man la waliyalaha. Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi ketentuan-ketentuannya itu sudah ada. Mengenai poligami, ketentuannya juga sudah ada. Jadi hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam kompilasi hukum Islam atau dalam apapun, silakan dibuat sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum, selama tidak bertentangan dengan agama, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan. Demikian saja komentar saya terhadap peristiwa aktual terkait dengan perkawinan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.